Oke, halo semua, selamat pagi, siang, malam. Jumpa lagi di Sensulato kalau nggak salah. Sensulato hari ini akan membahas sebuah tumbuhan yang kemarin kita rekam, atau gue rekam, waktu perjalanan ke Cibodas, yaitu Nepenthes. Nah, Nepenthes ini sendiri bukanlah tumbuhan yang asing buat gue, karena Nepenthes ini adalah tumbuhan yang telah bersama gue menjadi objek penelitian gue sejak 2014 untuk kerja praktek dan dilanjutkan sampai skripsi di tahun 2016 sehingga gue lulus dan wisuda di jadwal Februari 2017. Kita mulai pengenalan Nepenthes ini dari sejarahnya dulu ya. Nepenthes ini pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bukan botanis, melainkan gubernur, kalau nggak salah gubernur di Madagaskar bernama Flacourt, menemukan sebuah tumbuhan yang bentuknya unik, menyerupai trompet, dan dikatakan mampu menampung air hujan. Lalu kemudian Bapak Flacourt ini, di mana dia bukan botanis, menamai tumbuhan itu sesuai dengan nama lokal yang ada di sana, yaitu Andramitaco, di mana wilayahnya yaitu ada di Madagaskar. Nah, kemudian di tahun 797, nama ini kemudian diperbaiki oleh Poiret menjadi Nepenthes madagascariensis. Tapi tumbuhan ini dinamai pada tahun 1797, di mana genus ini telah disepakati namanya menjadi Nepenthes oleh Carolus Linnaeus di tahun 1753. Spesies mana yang jadi tipe? Yaitu Nepenthes distillatoria, atau pada tahun 1677, kurang lebih 50 tahun sebelumnya, dinamai Bandura zingalensium oleh Breine. Jadi agak rumit ya sejarahnya, ditemukan di Madagaskar namun tidak diakui secara ilmiah sebagai nama yang sah. Lalu kemudian Linnaeus mempublikasikan Genera Plantarum, di mana di dalamnya ada genus Nepenthes. Lalu kemudian si Andramitaco tadi direvisi menjadi Nepenthes madagascariensis oleh Poiret. Lalu kemudian penamaan Nepenthes ini diambil oleh Linnaeus tidak sembarangan. Nama Nepenthes sendiri diambil dari syair kuno Eropa berjudul Odyssey yang ditulis oleh Homer, di mana ada sebuah paragraf, atau mungkin lebih tepatnya kalimat, di mana ada kata Nepenthe tanpa huruf S di belakangnya, yang dalam naskahnya kurang lebih gue ulangi seperti ini ya. Ini penerjemahan aja, bukan kalimat utuh. Helen menuangkan anggur yang telah diisi oleh Nepenthe untuk meredakan kegelisahan tamu-tamunya. Apa itu Nepenthe? Dalam naskah itu Nepenthe adalah nama dari obat antidepresan, dan tamu-tamunya ini adalah keluarga dari korban perang yang tidak kembali dari perang tersebut, lalu kemudian merasa sedih. Lalu diambillah kata Nepenthe itu oleh Linnaeus. Apa maksudnya? Apa niat Linnaeus menyebutkan Nepenthe dalam penyematan nama menjadi genus Nepenthes? Yaitu Nepenthe berasal dari bahasa Yunani, artinya tanpa kesedihan. Maka secara etimologi, Nepenthes menurut Linnaeus adalah penghargaan untuk peneliti-peneliti di seluruh dunia, botanis-botanis di seluruh dunia, untuk jangan merasa sedih karena banyak tumbuhan-tumbuhan yang unik dan dapat ditemukan dan dipublikasikan di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu. Jadi dilatar belakangi oleh hal yang sangat puitis ya oleh Linnaeus kepada seluruh peneliti botani di dunia. Lalu selanjutnya kita masuk ke jumlah Nepenthes yang ada di dunia saat ini. Pada tahun 2015 kalau nggak salah, untuk data Nepenthes di seluruh dunia, pada saat itu ada 140 spesies, di mana
terdapat 4 kali revisi sejak tahun 1873, yaitu Hooker tahun 1873 menyebutkan terdapat 33 spesies di dunia. Lalu kemudian McFarlane menyebutkan di tahun 1908 menyebutkan ada 58 spesies di dunia. Lalu kemudian Dancer menyebutkan ada 65 spesies di dunia tahun 1928. Lalu kemudian Chick and Jeb. Nah, Chick and Jeb ini agak sedikit unik karena dia tidak menghimpun seluruh Nepenthes yang ada di dunia, tapi hanya yang ada di Malaysia. Apa itu Malaysia? Malaysia adalah sebuah wilayah botani, sebuah subbenua botani, di mana tidak ada sangkut pautnya dengan landasan konstitusional atau dalam tanda kutip negara. Malaysia ini meliputi wilayah semenanjung Malaysia, lalu kemudian Sumatera, Borneo, Jawa, Sunda Kecil, Sulawesi, Filipina, dan Kepulauan Maluku. Sementara Papua tidak masuk di Malaysia. Dia masuknya ke Papuasia, termasuk dengan negara Nugini, Kaledonia Baru, Bismarck Island, sedangkan Selandia Baru itu lebih masuk ke Pasifik. Nah, Chick and Jeb ini menyebutkan pada wilayah Malaysia terdapat 87 spesies. Lalu kemudian jika dihimpun pada Nepenthes, pada jumlah Nepenthes yang ada di seluruh dunia tahun 2015 ada 140 spesies. Lalu di tahun 2020 ada berapa? Beberapa peneliti termasuk Chick and Jeb juga, di mana kedua orang ini masih salah satu autor Nepenthes, di samping ada Golos dan kawan-kawan, McPherson, itu grupnya Stewart McPherson, mereka menyepakati sekitar ada 170 spesies di tahun 2020 ini. Nah, wilayahnya, penyebaran Nepenthesnya ada di mana? Tadi pertama ada Nepenthes madagascariensis yang ditemukan di Pulau Madagaskar, itu salah satunya, atau itu satu-satunya spesies Nepenthes yang ada di Pulau Madagaskar, menjadi endemik. Lalu kemudian ada di Pulau Seychelles, satu spesies, Anurosperma perfilei, lalu kemudian direvisi menjadi Nepenthes perfilei. Lalu kemudian di daerah Assam, wilayah India, bagian timur kalau nggak salah. Lalu kemudian pusat penyebaran Nepenthes ada di Malaysia dan termasuk Papua. Lalu kemudian berdasarkan pulau, penyebaran terbesar ada di Sumatera. Di tahun 2020, gue kurang lebih menghitung ada sekitar, kalau salah maafkan, ada sekitar 35 spesies. Lalu kemudian di Borneo ada sekitar masih 30-an spesies juga, atau mungkin menyentuh 40 mungkin sekarang. Karena terakhir di tahun 2019 ditemukan 2 atau 3 spesies baru oleh kelompoknya Golos dan McPherson. Itu kira-kira pusat penyebarannya di wilayah Malaysia dan pusatnya ada di Sumatera dan Borneo. Apakah bisa berubah? Sangat bisa, karena penelitian tentang spesies atau keanekaragaman Nepenthes di Filipina, wilayah utara, Filipina wilayah selatan, dan Papua itu masih sangat sedikit dan eksplorasi masih terus dilakukan di sana. Jadi apakah bisa berubah? Sangat mungkin bisa berubah jika ditemukan spesies-spesies baru lagi. Tapi apakah penyebarannya bergeser dari wilayah Malaysia, subregion atau subbenua Malaysia ke wilayah yang lain, misalnya Afrika tropis, Kongo misalnya, atau neotropis yang ada di Brazil? Sangat tidak mungkin karena di sana tidak ditemukan Nepenthes sama sekali sampai saat ini.